Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rina Mardiana, dosen penggerak Agripreneurship Agro-Eko Eduwisata pada masyarakat adat Kasepuhan Citorek yang berlokasi di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Yuk, kita cari tahu lebih banyak apa yang bisa mahasiswa kontribusikan dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka program Agripreneurship Agro-Eko Eduwisata. Kasepuhan Citorek merupakan masyarakat adat yang secara administrasi terbagi ke dalam 5 desa, yakni Desa Citorek Timur, Desa Citorek Barat, Desa Citorek Tengah, Desa Citorek Sabrang, dan Desa Citorek Kidul. Masyarakat yang menempati kelima desa ini merupakan satu keturunan yang sama yang mendiami wilayah adat yang dalam bahasa lokal disebut Wewengkon Citorek. Menuju kelima desa di Kasepuhan Citorek, kita harus melalui pintu gerbang Wewengkon Adat Kasepuhan Citorek. Kawasan Wewengkon Adat Citorek dapat dilalui dengan kendaraan bermotor seperti mobil pribadi, motor, ataupun menggunakan angkutan umum yang tersedia dari Kota Rangkas Bitung dengan jurusan Citorek. Jarak tempuhnya kurang lebih 40 km dengan waktu sekitar 1 jam. Selamat datang di Kasepuhan Citorek. Yuk kita eksplor. Mulai dari keindahan rentetan pegunungan kendang yang dijamin jauh lebih cakep dibanding puncak, sampai kita bisa melihat negeri di awan yang gak cuma ada di Dieng. Lihat nih, tim ekspedisi Agripreneurship Agro-Eko Eduwisata Kasepuhan Citorek gak mau kalah eksis. Asli, keren banget kan negeri di awan di Kasepuhan Citorek ini? Sekarang kita lihat bagaimana kearifan masyarakat Kasepuhan Citorek terkait sistem pertanian yang membentuk kedaulatan pangan lokal. Inilah gambaran Kasepuhan Citorek yang dikelilingi oleh kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Rumah-rumah masyarakat mengumpul pada kawasan pemukiman, sedangkan lahan garapan atau kebun dan sawah masyarakat terletak cukup jauh dari pemukiman. Lebih mendekat, kita bisa lihat bagaimana pola dan struktur ruang Kasepuhan Citorek dalam menata pemukiman, agroforestry, sawah, dan kolam ikan. Setelah melihat gambaran wilayah adat Kasepuhan Citorek, maka menarik untuk mengetahui bagaimana kearifan masyarakat adat Kasepuhan Citorek membentuk kedaulatan pangan lokal. Sejauh mana masyarakat adat Kasepuhan Citorek mempersiapkan diri membangun ekowisata berbasis sumber daya lokal. Pemuda adalah agen perubahan dan elemen utama bagi kemajuan sebuah peradaban. Maka kita sangat ingin mengetahui bagaimana pemuda petani milenial Citorek merespon agro-eko eduwisata di wilayah adatnya. Di mata masyarakat Citorek, padi adalah tanaman wajib. Semua warga Kasepuhan pasti memiliki sawah dan menanam banyak jenis padi varietas lokal. Nah, yang paling wajib bukan hanya padi berwarna putih yang biasa kita makan, melainkan pula varietas merah yang umumnya kita sebut sebagai beras merah. Kearifan lain yang dimiliki masyarakat Citorek adalah meski mereka memiliki tanah yang cukup luas untuk bercocok tanam, ibu-ibu Citorek ini tetap memanfaatkan setiap persilahan yang ada untuk ditanami tanaman sayuran. Inspiring banget gak sih perilaku ibu-ibu Citorek ini? Wajib dicontoh ya. Lihat, menanam tanaman sayuran dalam pot bukan hanya dilakukan oleh orang kota yang karena memiliki keterbatasan lahan. Secara budaya, aturan adat Citorek hanya membolehkan masyarakat menanam padi sekali dalam setahun. Setelah panen padi, areal sawah akan dijadikan kolam ikan. Ikan-ikan ini utamanya menjadi sumber protein rumah tangga. Citorek
terkenal dengan negeri seribu leit. Leit adalah gudang tempat penyimpanan beras hasil panen. Yang disimpan tentu saja bukan dalam bentuk beras, melainkan dalam bentuk gabah kering. Oleh karenanya, menurut penuturan warga, padi yang disimpan di dalam leit bisa awet bertahan hingga puluhan, bahkan ratusan tahun. Eits, jangan khawatir soal tikus. Menurut masyarakat adat, tetap ada hak tikus untuk memakan padi. Dan tikus tidak rakus seperti manusia. Tikus akan berhenti makan kalau sudah kenyang. Saya tidak mau kalah dengan orang-orang yang ada di sebelah saya. Setiap panen, masyarakat Citorek akan mengadakan upacara adat yang namanya Serentahun. Itu artinya sedekah bumi atau ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah. Setiap rumah tangga pasti memiliki leit, minimal 1 leit. Tapi masyarakat Citorek rata-rata punya 2 leit. Ada pula yang sampai memiliki 5 leit. Artinya, tidak mungkin ada warga Citorek yang tidak bisa makan, karena setiap rumah tangga pasti memiliki sawah, wajib tanam padi, dan pasti punya leit. Lucu juga, sewaktu warga Citorek berkeluh kepada saya soal beras raskin yang diberikan pemerintah. Menurut warga, beras raskin merupakan kebijakan yang lebih cocok untuk masyarakat kota. Untuk Citorek, bukan itu kontribusi yang diharapkan dari pemerintah. Budidaya ikan dalam rangkeng atau keramba di sepanjang sungai yang mengairi seluruh wilayah adat Citorek merupakan budaya masyarakat adat Citorek secara turun-temurun. Oleh karenanya, beberapa kegiatan pelestarian budaya dan adat melalui festival panen raya, festival rangkeng, serta Serentahun dapat membantu percepatan pengembangan desa wisata di wewengkon Kasepuhan Adat Citorek. Oleh karenanya, masyarakat Citorek menggagas pengembangan agrominawisata yang akan menunjang pelestarian budaya dan adat Kasepuhan Citorek serta meningkatkan indeks pembangunan manusia terutama bidang ekonomi. Kapulaga adalah komoditi andalan lainnya. Pada masa pandemi, harga kapulaga mahal sekali dan ini menjadi keuntungan besar bagi warga Citorek Kidul. Tanaman kapulaga sangat cocok ditanam di dataran tinggi Citorek dan menjadi tanaman sela di antara tegakan sengon, pisang, dan tanaman tutupan lainnya. Kapulaga menjadi sumber penghasilan tambahan bagi wanita tani. Namun sayangnya, proses pengolahan kapulaga dilakukan secara tradisional, yakni kapulaga dipanen, kemudian dijemur, dan kemudian siap menunggu pembeli pengumpul datang dari kota dan memborong seluruh kapulaga yang ada di desa. Seperti inilah kapulaga diolah oleh wanita tani. Citorek Millennial Farms atau populer dengan sebutan CMF adalah kelembagaan informal yang dibentuk oleh para pemuda wewengkon Citorek. Lihat, rumah dan bukit ini adalah markas CMF. Bahkan, CMF mulai pula mengembangkan budidaya buah stroberi. Ups, saya ikutan mejeng di antara para pemuda CMF. Berikutnya, para pemuda CMF ini akan membahas segala hal terkait pengembangan Citorek di rumah Abah yang menjadi tokoh sentral dalam adat budaya Citorek. Lihat, ini nasi merah putih asli Citorek dengan aneka lauk pauk yang lezat. Saya makan lahap sekali. Kolaborasi berawal dari meja makan dengan ritual nasi merah putih. Agripreneurship yang akan dijalankan di Kasepuhan Citorek merupakan kerja kolektif antar banyak pihak. Dari pemerintah lokal, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata, kalangan pemangku usaha, LSM pendamping masyarakat, hingga perguruan tinggi, seperti yang dilakukan oleh Pusat Studi Agraria IPB. Lagi-lagi, makan adalah ritual budaya untuk mempererat kolaborasi. Terutama setelah makan, kita biasanya saling berdiskusi dan menjalin keakraban dalam rangka membangun kesepahaman bersama. Oh iya, kami istirahat makan ngaliwut nasi merah dengan ikan bakar yang diambil langsung dari rangkeng.
Karena kami ingat pepatah dari negeri di atas awan. Kamu lelah, istirahatlah, karena dunia tidak ada habisnya untuk dikejar. Apa kontribusi mahasiswa yang diharapkan dalam agripreneurship agro-eko-edu wisata di masyarakat adat Kasepuhan Citorek? Paling tidak, ada 5 hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Pertama, pengembangan masyarakat melalui peningkatan kapasitas pemuda dan petani. Kedua, pengembangan agro-minatani dan ekowisata berbasis potensi budaya lokal. Yang ketiga, membangun sistem rantai nilai dan rantai pasar produk-produk unggulan wilayah adat Citorek dengan sistem ekonomi inklusif dan berkeadilan. Yang keempat, mengembangkan teknologi digital untuk Smart Village Kasepuhan Citorek. Dan yang kelima, mengembangkan tata kelola ekowisata yang mencerdaskan dan mendidik wisatawan tentang keberlanjutan relasi manusia dan alam. Tentu masih banyak inovasi-inovasi lain yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yang kontribusinya sangat dinantikan oleh warga Kasepuhan Citorek. Sekian, hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.